Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Septian Hikari. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai ekonomi di internasional, terutama di negara Argentina. Bagaimana sih perekonomian di Argentina sekarang? Kondisinya itu seperti apa? Apakah di Argentina itu sekarang sedang seperti di negara-negara Eropa? Salah teman-teman. Ternyata di Argentina sekarang itu perekonomiannya sedang mengalami krisis dan mengalami inflasi. Inflasi. Kok bisa inflasi? Nah, mungkin teman-teman semuanya sudah tahu ya bahwa Argentina itu bukan negara yang sangat terkenal dengan sepak bolanya, terutama dengan Lionel Messi. Nah, mungkin karena kemarin juga kan sudah memenangi Piala Dunia, maka dari itu kasus krisis ekonomi ini menjadi tertutup. Nah, mungkin akan saya bahas di video kali ini. Sekarang mungkin kita bahas mundur ke tahun 2018 silam. Nah, di mana waktu itu tuh Cet, berapa? Oke. Nah, mungkin kita langsung mundur aja ke tahun 2018 silam. Yang dimana pada saat itu ekonomi di Argentina sudah mulai terpuruk karena pada saat itu sudah mulai COVID. Nah, pada saat itu tingkat mata uang Argentina sudah mulai melemah dibandingkan negara Amerika yang pada saat itu memperkuat mata uangnya. Nah, di mana Argentina itu melemah ke melebihi minus 50%. Itu merupakan hal yang sangat tidak diinginkan oleh Argentina sendiri, yang dimana tidak semua negara yang melemah pun tidak sampai minus 50%. Dan ini merupakan hal yang paling buruk di Argentina. Oke, mungkin hal ini karena pada tahun 2015 pada di negara Argentina telah mengalami yang namanya itu defisit ekonomi, yaitu kondisi di mana pemasukan dari pajak lebih sedikit daripada pengeluaran negaranya. Akibat dari saat itu, kebanyakan investor mulai meninggalkan negara Argentina. Disebabkan karena takut Argentina tidak bisa membayar para investor yang datang ke negara Argentina. Itu alasannya. Oke, lanjut. Menurut Washington Post, mengatasi hal ini, Presiden Argentina yang pada saat itu yaitu Mauricio Macri memutuskan untuk meminjam uang kembali kepada IMF sebesar 50 US dollar. Lalu ditambah lagi oleh IMF karena tahu bahwa Argentina mungkin bisa membayar jika dari IMF sendiri menambahkan jumlah peminjaman sebesar 7 miliar. Nah, jadi total peminjaman IMF oleh Argentina itu sebesar 57 miliar US dollar. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di video tadi, pada awalnya diharapkan Argentina
gak akan defisit dalam meminjam sebesar itu. Namun malah ditentang oleh mayoritas penduduk di Argentina, yang dimana usut punya usut pada tahun 2001 Argentina sudah meminjam uang kepada IMF namun tidak bisa membayarnya atau gagal bayar. Oleh karena itu, didemolah oleh masyarakat di Argentina sebab karena ada suatu yang tidak bisa dibayar oleh Argentina pada saat itu. Nah, bahkan saat ini pun ternyata hal benar terjadinya. Argentina saat ini belum bisa melunasi hutang kepada IMF sebesar 57 juta miliar tersebut kepada IMF dan sampai sekarang masih proses pelunasan. Those who govern in Argentina are desperate to provide some good news. And that's why the mayor of Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, was proud to show off these new homes for the poor. Built inside of austerity program impacting every level of government in the country. None of the projects that are underway will be touched by this crisis. We are committed to continue with our transformation of the city, and this crisis won't affect it. Argentina is struggling with a financial crisis that has stirred memories of 2001, when the country defaulted on its sovereign debt. It pushed millions of people into poverty. The government wants to make sure investors know the administration of Mauricio Macri will be able to pay its financial obligations. That's why the government and the IMF announced a plan to boost its 36-month financing package. The central objective of Argentina's plan and a key priority for the IMF remains protecting the most vulnerable people in Argentina during this economic transition. In this context, I am pleased to see a firm commitment to the expansion of social protections under the authorities' strengthened policy plan. The announcement came after a nationwide strike by Argentina's most powerful labor unions. Thousands took to the streets to protest the austerity measures announced by the government. Many Argentinians blame the IMF for forcing policies in the country which in the end hurt the working class. There's a mixture of self-inflicted mistakes and things which were inherited. Again, as I said, I think that the objective of the government now is to start with a fresh, clean sheet and trying to tap the cheapest debt it could tap, which is the case of the IMF, and trying to get rid of the monetary debt and try to relaunch a bit its economic program with the objective of reaching 2019 election in a good position. Setelah ekonomi di Argentina sudah mulai membaik kembali setelah adanya pandemi Covid, pemerintah Argentina melakukan adanya menambahkan jumlah produksi mata uang kembali. Namun sekarang ini ditambahkan beberapa peraturan-peraturan yang untuk memperketat supaya yang pada intinya untuk mendisiplinkan penggunaan uang yang diproduksi lebih banyak daripada yang kemarin-kemarin. Namun dengan adanya peraturan yang ketat tersebut membuat sebagian besar kayak pembisnis, kayak pelaku usaha itu kayak kesusahan untuk mendapatkan uang untuk permodalan. Jadi pada saat itu di negara Argentina terjadi adanya bisnis yang menjadi lesu yang mengakibatkan inflasi kembali yang menjadi meningkat ke 124% per bulan Agustus 2023. Lalu beberapa waktu terakhir Argentina tidak melakukan pertukaran dengan Amerika atau dolar Amerika, namun menggunakan
yuan China untuk melakukan transaksi impor dan ekspor untuk mengerjakan tersebut. Nah, menurut kabar dari Guardian, tahun lalu Argentina menukar sebesar kurang lebih sekitar 5 miliar, sekitar kalau di dalam miliar itu sekitar 5 miliar dolar ke yuan China. Tujuannya apa? Mungkin untuk tujuannya sendiri itu yang pasti untuk menjaga stok cadangan dolar di negaranya supaya cadangan dolar di Argentina tidak menurun dan diharapkan kembali inflasi dapat menurun dan tidak semakin parah. Mungkin sekian dari saya. Ini kurang lebih mohon maaf kalau ini bertanya lebih lanjut, bisa silakan komen di kolom komentar. Kami berkurang dari saya. Terima kasih. Come and say one thing, Nancy can't understand. One thing, Nancy can't understand. What make them a talk about me ambition? Say what make them a talk about me ambition? Come and say some of them a ask me where me get it from. Just some of them a ask me where me get it from. I told them no, it's from creation. I told them no, it's from creation. Bam bam.